Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muslim Maulana dengan NIM 231220699. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tugas 7 pada nomor kedua dengan soalnya ialah membuat pembalik kalimat menggunakan stack. Membuat pengecekan palindrom atau bukan. Dibuatlah pembalik kalimat menggunakan stack. Nah, langsung saja kita menggunakan Google Colab untuk membuat pemrograman Python-nya. Yang pertama itu kita buat dulu kelas stack. Nah, kita mulai dengan kelas stack. Nah, sesudah itu kita membuat fungsi inisiasi menggunakan dev init, lalu solve-nya itu item. Ini adalah ketentuan yang telah ada pada stack Python. Nah, kita buat fungsi yang kedua, def, untuk memasukkan elemen pada stack itu kita menggunakan def push solve item. Lalu dia solve item open item, parameternya item. Lalu kita buat fungsi yang kedua adalah def pop untuk mengeluarkan elemen yang ada di dalam stack. Di sini dia return, ada nilai pengembaliannya, karena ini adalah sudah ketentuan di dalam program Python di dalam pembuatan stack ini. Enter. Lalu kita buat fungsi yang dapat mengecek elemen yang ada, apakah ada elemen atau sudah kosong. Fungsi pengecekan empty dengan solve menggunakan nilai pengembalian return solve item. Oh, di sini tadi salah, solve-nya di sini adalah solve pop. Dan solve item di sini sama dengan nah. Lalu kita membuat fungsi yang dapat melihat elemen teratas tanpa mengeluarkannya, yaitu def pick solve. Ini juga adalah ketentuan dari program Python untuk membuat stack ini. Jadi solve is dia mengecek apakah menggunakan fungsi isEmpty. Setelah dia mengecek, lalu dia akan return solve itemnya
dengan indeks min atau negatif 1. Nah, setelah kelas stacknya yang telah selesai, menggunakan ketentuan yang telah ada di dalam penulisan stack Python, kita lanjut membuat fungsi untuk membalik kalimat tersebut dengan cara def, semisal namanya balik kalimat. Nah, setelah ini kita menggunakan parameter kalimat karena yang nanti kita akan masukkan adalah kalimat yang ingin kita balik. Lalu kita panggil kelas stacknya, semisal di sini kita tulis tumpukan sama dengan, nah kita tulis di sini nama stacknya, stack dengan dalam kurung. Ini akan menandakan bahwa stack ini adalah nama pemanggilan kelas tersebut. Setelah ini kita menyiapkan variabel untuk menyimpan dan hasil dari pembalik kalimat tersebut di dalam representasi string, semisal kalimat terbalik. Nah, ini adalah variabel kalimat terbalik dalam representasi string. Nah, setelah itu kita akan membalik kalimat ini dengan menggunakan for untuk setiap hurufnya di dalam kalimat ini. Kita bisa perulangan. Jadi ini maksudnya untuk setiap huruf yang berada di dalam kalimat ini, kita bisa menumpukan atau tumpukan. Kita memanggil fungsi push-nya, tumpukan push dengan variabel huruf, karena huruf yang di dalam kalimat nanti yang akan kita masukkan ke dalam stack ini. Jadi ketika nanti kita memasukkan kalimat di huruf di dalam kalimat ini akan dimasukkan satu persatu ke menggunakan fungsi push ke dalam stack. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan while not agar kita mengetahui apakah masih ada elemen yang terdapat di dalam stack itu. Nah, kita menggunakan tumpukan is empty untuk mengecek is empty apakah masih ada atau sudah kosong. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkannya ke variabel dan menyimpannya ke variabel kalimat terbalik. Nah, setelah ini kita gunakan plus sama dengan. Nah, ini yang berguna untuk nanti pada saat penambahan satu persatu kali huruf yang telah dibalik ini ke kalimat terbalik di dalam bentuk string. Nah, di sini tumpukannya kita menggunakan tumpukan atau stack pop untuk mengeluarkan stack popnya itu. Setelah itu kita bisa langsung meretur balik kalimatnya, kalimat terbalik. Setelah kita retur, kita membuat fungsi kedua karena kita disuruh untuk membuat palindrom. Jadi kita membuat sini def adalah fungsi ini adalah pengecekan palindrom. Jadi ini adalah palindrom. Jadi ini adalah palindrom
Lalu parameternya kalimat, karena kalimat nanti yang akan diproses pada fungsi ini juga ini. Dua, lalu kita masukkan kalimat terbalik ini, kalimat terbalik yang ini yang akan kita return nanti. Kita masukkan kalimat terbalik itu sama dengan balik kalimat dengan parameter kalimat. Nah, mengapa demikian? Ini maksudnya adalah kalimat terbalik, jika kalimat terbalik ini atau kalimat yang telah dibalik ini sama dengan kalimat sebelum dibalik atau fungsinya sebelum dijalankan, maka yang akan keluar itu return. Berarti kalimatnya itu sama dengan kalimat terbalik. Nah, jika kalimat yang kita masukkan itu sama dengan kalimat terbalik, maka itu yang disebut dengan palindrom. Nah, jadi beginilah cara untuk menentukan palindrom. Kita mengambil proses yang telah dilakukan untuk palindrom dan kita juga membandingkannya dengan proses sebelum sebelum dibalik. Nah, setelah itu kita kita mau ingin membuat program agar pengguna ini dapat memasukkan sebuah kalimat. Jadi kita buat kalimat input untuk perintah memasukkannya, input. Setelah itu semisal kita tulis masukkan ke kalimat Anda. Nah, setelah ini kita panggil yang kita panggil di sini adalah fungsi dari pembalik kalimatnya. Jadi kita panggil dengan semisal hasil pembaliknya, hasil pembalikannya itu sama dengan fungsinya, yaitu balik kalimat dengan parameter. Di sini parameternya kalimat karena ini parameter yang dipakai di fungsi juga. Lalu kita ingin menampilkannya, cara menampilkannya dengan cara print. Lalu setelah kita print kalimat, kita masukkan semisal kalimat setelah. Nah, di sini kalimatnya itu telah diproses, jadi kita tulis di sini kalimat setelah dibalik. Nah, sini koma, lalu kita panggil fungsi tadi, yaitu hasil pembalikannya. Setelah kita buat untuk menampilkannya, kita buat lagi perbandingannya. Untuk perbandingan itu adalah if. Kenapa kita buat perbandingan? Karena kita akan menentukan dia palindrom atau bukan. Jadi kita tentukan if adalah palindrom. Nah, ini palindrom adalah fungsi yang telah kita buat yang mengecek apakah dia palindrom atau bukan. Jadi kita masuk ke perbandingan pertama. Jika if palindrom adalah palindrom, parameter kalimat, maka print, kita print
kalimat ini kalimat tersebut adalah palindrom. Nah, jika bukan, maka else di sini dua kita print. Jika bukan, kita akan menyuruh program ini menampilkan kalimat tersebut bukan palindrom. Nah, dan ternyata yang salah itu di bagian tadi di sini. Tadi di sini adalah titik, tapi ternyata di sini soft koma item. Nah, programnya telah berjalan. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memasukkan kalimat Anda. Kita mencoba masukkan di sini ada yang salah lagi pada tumpukannya. Setelah kita jalankan, nah kita disuruh untuk memasukkan kalimat Anda. Kita coba masukkan seperti algoritma dan struktur data. Nah, setelah programnya berjalan, dia akan membalik atau menggambarkan dari data, struktur, dan algoritma. Dia akan membalik katanya. Dan di sini ada keterangan kalimat tersebut bukan palindrom. Nah, ketika kita mengecek, seperti kita akan mengambil kalimat yang merupakan kalimat palindrom seperti sugus. Semua hurufnya adalah huruf yang bukan kapital. Jadi pembalik itu sugus. Kalimat tersebut adalah palindrom. Nah, berarti program ini telah berjalan untuk membalik kalimat dan menentukan apakah ia palindrom atau bukan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.